Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Wilawati. Hari ini saya akan menjawab tugas video yang kedua program kebimbaan. Untuk pertanyaannya, jelaskan makna setiap ayat dalam 7 nilai dasar Bimba yang Anda pahami. 7 nilai dasar Bimba. Ayat ke-1 bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan, fun learning. Maknanya, cara menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak harus sepenuhnya menyenangkan, dan suasana kelas juga harus sepenuhnya menyenangkan. Ayat kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Maknanya, anak adalah pemberian Tuhan yang paling berharga, sehingga orang dewasa harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ayat ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan, fun learning, merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Maknanya, pentingnya menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan untuk anak agar minat belajar anak tumbuh secara menggelora. Ayat keempat, bahwa pendidikan secara bertahap small step system dan dengan pendekatan individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan, fun learning. Maknanya, fun learning di Bimba A-I-U-E-O ini sangat unik karena agar bisa fun learning kita harus bertahap atau harus small step system, disesuaikan dengan kemampuan anak dan kemauan anak. Lalu bagaimana? Kemudian harus individual system. Individual system, anak sebagai subjek belajarnya, sehingga kita harus mengetahui dulu nih karakter anak seperti apa. Ayat kelima, bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Maknanya, pendidikan adalah hak anak karena hak anak itu mendapatkan pendidikan dan bermain, maka yang diwajibkan belajar itu adalah orang dewasanya. Anak-anak kita tumbuhkan minat baca dan minat belajarnya dengan kegiatan edukatif, sehingga anak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan usianya. Lalu ayat ke-6, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Maknanya, komunitas Bimba adalah orang-orang yang senang belajar, senang memperbaiki diri, dan senang berbuat baik, dan belajarnya itu di Bimba sepanjang masa, tidak bergantung sama orang lain, tempat maupun waktu, hanya bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ayat ke-7, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Maknanya, komunitas Bimba tentunya sudah merasakan manfaat kebimbaan. Nah, oleh karena itu kita sosialisasikan ke masyarakat luas, masyarakat sekitar kita, bahwa pentingnya menumbuhkan minat belajar dan minat baca dan minat belajar pada anak sejak sedari dini. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan konsep relawan Bimba A-I-W-O serta tanggung jawab sebagai relawan Bimba A-I-W-O yang Anda pahami. Relawan adalah orang yang melakukan suatu hal dengan sukarela, tidak karena diwajibkan atau dipaksakan, karena melakukannya dengan senang hati tanpa mengharapkan imbalan. Saat relawan Bimba A-I-W-O selalu berbuat baik, maka akan menjadi seorang pembelajar dan keimanan kita juga meningkat.
Tanggung jawab relawan Bimba AIWO. Tanggung jawab relawan Bimba AIWO itu apa? Belajar dan berbuat baik. Karena menjadi pembelajar dan memiliki sikap peduli untuk berbuat baik dengan judi tangkap, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli, terbentuk dari adanya kerjasama dan kepedulian terhadap penerapan paradigma Bimba. Yang ketiga, sudahkah Anda menerapkan 7 nilai dasar Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret. Alhamdulillah sudah, dan masih terus selalu belajar untuk memperbaiki diri lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam penerapan 7 nilai dasar Bimbanya ini sendiri. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam institusi Bimba atau di unit, pastinya dengan cara membimbakan anak-anak dan membimbakannya dengan metode Bimba, sehingga sesuai dengan tahapan-tahapannya. Terus yang pastinya tidak memaksakan anak, tidak merampas hak anak. Terus berikan permainan-permainan yang edukatif kepada anak-anak. Selalu belajar, selalu mengevaluasi diri dan mau selalu diingatkan. Kemudian mensosialisasikan Bimba kepada lingkungan sekitar. Terus kemudian lingkungan masyarakat, kemudian kita meningkatkan lagi iman kita, spiritual quotient, emotional quotient, dan intelligent quotient kita, gitu. Yang terakhir, sudahkah Anda menerapkan tanggung jawab sebagai relawan Bimba AIWO? Berikan contoh konkret. Alhamdulillah sudah, dan balik lagi, karena kita seorang pembelajar, jadi harus selalu terus belajar dalam menerapkan tanggung jawab ini sendiri. Kemudian belajar konsisten dalam untuk kehidupan yang lebih baik lagi, untuk kedepannya belajar untuk berbuat baik lagi. Contohnya selalu ikut kegiatan BBB, kemudian parenting, lalu meeting KU, kegiatan diskusi internal, diskusi dengan pengawas, untuk menambah ilmu kita lagi, memperbaiki diri kita lagi, agar kita bisa jadi lebih baik lagi pastinya, dan selalu mau berdiskusi, mau diingatkan ketika salah, bekerja sama dengan rekan sekerja untuk mengevaluasi diri untuk kedepannya sama-sama menjadi orang yang lebih bahagia lagi. Seperti itu sih. Demikian jawaban saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Terima kasih.